What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Julfikar. Ya, di video kali ini gue mau ngasih tau tips membeli iPhone bekas. Nah, ini ada beberapa tips yang mungkin kalian harus perhatikan ya. Ya, apa aja tipsnya? Kalian wajib simak video ini hingga selesai. Langsung aja check this out guys. Ya, ini gue contohkan langsung dengan menggunakan iPhone 11 Pro gue ya. Sama aja ya, kalau misalkan iPhone ini gue jual berarti kan jadinya kan second ya. Nah, ini lebih condong ke iPhone bekas ya. Pertama yaitu garansi. Ya, garansinya cek masih ada atau enggak ya. Kalian bisa cek garansi tersebut ada di setting. Lebih gampang kayak gini. Lalu general, lalu kalian pilih about. Nah, di sini tuh ada coverage di sininya. Kalau misalnya udah nggak garansi resmi dari Apple ya berarti udah expired seperti ini. Kayak gitu coy. Kalau misalkan masih bergaransi resmi dia akan ada tertera tanggalnya di sini. Nah, kalau misalkan kalian mau cek garansi Apple itu resmi atau enggak, kalian bisa input aja serial number iPhone tersebut. Kalian bisa lihat di dusnya. Kalian bisa buka browser atau di sini gue contohkan Safari. Kalian ketik aja cek coverage atau coverage Apple, maka akan ada link paling pertama seperti ini. Karena gue udah klik, gue giniin aja. Nah, nanti kalian tinggal masukin aja serial numbernya di sini, lalu kalian masukkan kode, lalu lanjutkan, maka akan muncul si garansi iPhone tersebut gitu loh. Ya, kayak gitu. Oke, gitu. Dan tentunya kalian juga bisa cek di sini unitnya mana. Dan ini gua belakangnya PA atau PA, di mana ini unit Indonesia dan memang gue beli di iBox kayak gitu. Dan misalkan buat region yang lain lebih tepatnya kayak ZP, LL gitu ya. LL itu dari US, kalau misalkan ZP itu dari Singapura. Nah, kalian bisa baca juga di sini yaitu gambarnya list model number itu untuk unit dari negara mana kayak gitu. Tapi nggak usah terlalu dipusingin sih. Kalau kayak gitu yang penting tuh garansi resminya masih ada apa enggak. Kalau memang sudah tidak ada, kalian wajib pikirkan dahulu apakah kira-kira itu aman atau tidak untuk kalian beli ya. Tips yang kedua yaitu fisik atau kondisi. Tentunya fisik iPhone kita harus cek ya, mulai dari body semua ada yang lecet atau enggak gitu ya kan, bezelnya, kameranya kayak gitu, bagian layar kalau memang yang Touch ID cek juga Touch ID-nya gitu. Dan tentunya fungsi-fungsinya mulai dari kamera, mau misalnya lensa normal, telenya, wide-nya berjalan atau tidak kayak gitu. Dan semuanya kalian tes, video berjalan, slow mo berjalan, timelapse berjalan, semua kalian tesin portrait mode-nya gimana, berjalan atau tidak gitu ya kan, panoramanya bisa atau enggak. Pokoknya kalian semua tes juga fiturnya atau fungsinya, lebih tepat ya fungsinya. Misalkan tombol-tombolnya nih berjalan atau enggak, volumenya, terus mute-nya gimana, berjalan atau enggak, kalau kalian hidupin gimana, terus kalau misalkan kalian matiin gimana kayak gitu ya. Terus kalian tes juga kalau misalkan ngambil video tuh gimana, suaranya aman atau tidak gitu. Kalian ngambil video di sini aman apa enggak gitu. Terus kayak misalkan brightness-nya gimana, fitur-fiturnya ya kan, terus true tone-nya gimana, bisa atau tidak, night shift-nya berjalan atau tidak, dark mode-nya berjalan atau tidak gitu. Karena fitur-fitur ini berjalan di mana hardware tersebut atau hardware iPhone kita tuh memang original yang dimana synchronize dengan iOS. Dan saat ini iOS tuh sedikit sensitif dengan perangkat-perangkat atau part yang tidak original dari Apple kayak gitu. Tentunya kalian juga cek juga baterainya. Misalkan kalian pergi ke setting, kalian pergi ke baterai, gimana kondisi pemakaiannya di sini kalian bisa cek. Terus kalian bisa cek juga baterai health-nya sudah berapa persen kayak gitu. Dan gue nggak terlalu pusingin sih kalau baterai health, yang penting masih di atas 80%, menurut gue masih oke lah untuk kita beli secara iPhone tersebut iPhone bekas gitu. Kalau menurut pandangan gue ya gitu. Oke, lanjut. Tentunya kita tidak lupa di mana kelengkapan dan kondisi aksesorisnya. Misalkan ini ada dusnya, ini dus iPhone 11 Pro gue. Bentar gue buka dulu ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri ada kartu garansi dari iBox ya, tapi udah habis kartu garansinya ya. Terus kelengkapannya gimana, karena gue masih unit yang lama jadi masih lengkap dengan earphone dan lain-lainnya. Terus gimana stikernya ada apa enggak, manual booknya lengkap apa enggak gitu. Nih kabelnya gue kasih unjuk bentar ya. Ini adapternya langsung original bawaan dus Apple, dan ini kabelnya original bawaan dus Apple langsung. Tentunya earphone-nya juga ada gue di sini tuh, masih lengkap semua dan jarang gue pakai kayak gitu. Kalian juga cek juga tuh di situ kelengkapan dan kondisi aksesorisnya gimana, apakah adapternya masih bisa atau sudah bermasalah ya kan. Terus kabelnya gimana, masih bagus atau enggak, kabelnya ada masalah atau enggak tuh. Earphone-nya juga kalau misalnya ada earphone untuk versi-versi atau seri-seri lama ada earphone ya, atau headphone-nya ini
ini kalian tes juga iPhone-nya, mulai dari mic-nya, teleponnya gimana, masih bisa apa enggak. Oke, jadi memang selayaknya kita membeli barang sih, wajar banget kita harus cek dengan detail. Oke, gue rapiin dulu sebentar. Ya, selanjutnya itu iPhone ini tangan keberapa. Jadi gue akan kasih tahu kalau lebih baik itu tangan pertama. Kayak gue nih, gue beli iPhone ini langsung dari iBox dan ini tangan pertama dan gue doang gitu loh. Gue nggak beli second, kan ada ya orang beli second terus dijual lagi ke orang lain. Nah, itu udah tangan kedua. Pastikan iPhone yang kalian beli, iPhone bekas ini nih tangan pertama, karena tangan pertama tuh lebih bisa kita cek historinya gitu loh. Dia beli di mana sebelumnya, di toko mana, di mana gitu kan. Kita bisa cek karena itu penting, history loh cuy. History itu penting. Misalnya memang dia beli di iBox, ya kita bisa cek juga ya kan, kartu pembeliannya ada atau tidak. Seperti tadi pembuktian gua adalah adanya kartu garansi dari iBox juga di sini tuh, ya kan. Jadi kita penting banget history dia beli dulu di mana gitu. Itu penting banget karena gue lebih condong rekomendasikan ke kalian untuk ketika membeli iPhone second itu better kalian beli perorangan atau ke orang, jangan ke toko. Kalau gue sih, kecuali kalau memang toko itu bener ya tidak bohong, ya udah. Gue berharap sih semua toko jujur ya, karena agak riskan untuk ngecek iPhone second tuh. Memang history sebelumnya tuh memang agak lumayan gitu ya, kayak gitu. Selanjutnya tipsnya yaitu tes kondisi si part ini, kayak misalkan LCD, kamera depan gitu, kamera belakang, fitur-fitur apa kayak Face ID-nya gimana gitu ya kan, dan fitur lain secara deep atau secara lebih dalam. Itu gue kemarin sempat di video gue yang sebelumnya yang beli iPhone X di toko sebelah ya, itu gue menggunakan tes kondisinya menggunakan aplikasi TesM. Ya, gue tahu TesM itu memang bukan dari Apple juga, tapi aplikasi TesM ini gimana ya, cukup mudah untuk mendeteksi di mana si LCD kita bermasalah atau enggak, audio kita mulai dari speaker bawah, speaker sini ya, terus mikrofon ini dan semuanya gitu ya. Itu dia bisa, kalian bisa cek di video gue yang ini. Itu gue menggunakan aplikasi TesM untuk mengetes part di iPhone gitu loh, mulai dari tombol, volume, layar, touchscreen-nya gitu, dan warna pada si layarnya itu menggunakan aplikasi TesM. Memang gue akui itu tidak resmi dari Apple, itu adanya di App Store aplikasinya, tapi aplikasi itu udah gue coba berkali-kali dan lumayan bukan lumayan, dan memang trusted gitu loh untuk membuktikan part ini udah diganti atau tidak, part ini atau bermasalah atau tidak. Kalau bermasalah ya berarti harusnya sudah pernah diganti. Kalau misalnya harusnya kan nggak bermasalah ya. Kalaupun nggak bermasalah, memang tetap masih tanda kutip, bisa jadi udah pernah diganti tapi memang belum masalah kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu gue saranin ke kalian jangan terlalu percaya dengan Trio Tools karena bukan resmi dari Apple juga. Sama dengan TesM, jangan terlalu percaya, tapi karena gue udah coba sendiri untuk gue pribadi, jadi gue rekomendasikan gitu. Kalau Trio Tools juga gue udah pernah coba, cuman pada akhirnya Trio Tools ini kayaknya bisa diedit cuy. Nah, gue baca di beberapa forum, nanya nama teman-teman yang sering menggunakan juga bisa diedit, dan itu memang bukan resmi dari Apple. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan Trio Tools yang kondisinya hijau semua dan 100%. Oke, kayak gitu coy. Selanjutnya tipsnya yaitu kalau bisa dapat garansi personal dari si penjual. Misalkan gue jual iPhone 11 Pro gue ke kalian, lebih baiknya gue ngasih garansi personal selama 1 bulan atau 1 minggu atau terserah gimana dealnya kalian dengan pembeli atau penjualnya secara personal. Itu kalau misalkan memang garansi resminya sudah habis gitu. Jadi balik lagi ke tips yang pertama tadi, garansinya. Kalau misalnya garansi resminya masih habis, alangkah baiknya kalian mendapatkan garansi secara personal gitu, mulai dari 1 minggu rentan waktunya atau 1 bulan gitu loh. Karena untuk menjamin iPhone itu memang tidak ada apa-apa dan tidak masalah kayak gitu. Next, tips dari gue yaitu sarannya lebih baiknya kalian membelinya COD atau cash on delivery, karena kalian harus bisa melihat sendiri unitnya gimana, lecet atau enggak, terus fungsinya juga kalian bisa tes, atau kondisi part di dalamnya kalian bisa coba juga yang tadi udah gue sarankan menggunakan TesM. Jadi kalian bisa lebih memastikan kalau unit itu memang tidak ada masalah kayak gitu, dan memang kalian layak beli dengan harga bekas gitu ya, dan memang kondisinya masih mulus gitu. Seperti iPhone gue ini masih sangat mulus, tapi kayaknya ini nggak akan gue jual. Tahun ini gue berencana ganti, tapi ini gue nggak akan jual kayak gitu. Oke, next yang terakhir tips dari gue yaitu harga. Nah, ini harga penting banget sih gitu. Harga penting banget karena agar tidak kemahalan banget, kita wajib tahu harga pasarannya. Misalkan iPhone 7 berapa, 7 series, iPhone 8 series tuh berapa pasarannya, terus iPhone 10 series hingga terbaru
baru 11 series dan 12 series itu pasarannya berapa. Jadi kita biar tahu dan agar tidak kemahalan juga, dan kita juga bisa enak atau segan untuk menawarnya dengan harga yang pas kayak gitu. Oke, ya itu tadi adalah tips dari gua untuk membeli iPhone bekas. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang memang ingin membeli iPhone di akhir-akhir bulan ini atau di tahun ini dengan iPhone bekas. Silakan saja, atau kalian bisa kunjungi Digi One Store. Setiap minggunya dia ada Sunday Market di mana setiap orang nitip atau dibantu jual oleh Digi One Store dengan pengecekan lewat Digi One Store kayak gitu. Jadi kalian bisa cek itu bener-bener di unit pribadi. Misalkan kalau gue mau jual iPhone gue bisa post lewat Digi One Store menggunakan dengan tema Sunday Market di hari Minggu aja kayak gitu. Itu karena itu diproses cuma di hari Minggu, jadi kalian bisa cek ya. Apalagi ya, udah segitu aja tips dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.